Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak dosen, pengampu mata kuliah apresiasi dan kajian prosa fiksi, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah menilai suatu prosa yang termasuk ke dalam kategori sastra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nida Zakiyah. Saya yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Inge Aurelia Bahtiar dengan NPM 205030007. Lahir di Bekasi pada tanggal 25 Februari 2002. Dan ada saya sendiri, Nida Zakiyah dengan NPM 205030024, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 November 2002. Dan yang terakhir ada Melisa Putri Herliani dengan NPM 205030033, lahir di Bandung pada tanggal 28 Mei 2002. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Karya sastra merupakan sebuah bentuk seni yang dituangkan melalui bahasa. Karya sastra terdiri dari beragam bentuk, yaitu puisi, prosa maupun drama. Prosa dapat berupa novel dan cerpen. Karya sastra merupakan ungkapan seseorang yang berupa pengalaman, pemikiran, dan ide seseorang yang digambarkan secara konkret sehingga memberikan pemahaman kepada orang lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Melisa. Kepada Melisa, saya persilahkan. Karakteristik karya sastra. Sastra memiliki ciri khas dan karakteristik yang dapat digolongkan atau dinamakan sebagai karya sastra itu sendiri. Menurut Bustan Abdi, ciri dan karakteristik sastra dapatlah dibedakan berdasarkan ciri secara umum dan secara khusus. Karakteristik karya sastra secara khusus. Pertama, pemahaman bahwa sastra harus memiliki tafsiran mimesis. Artinya, sastra yang diciptakan harus mencerminkan sesuatu kenyataan. Jika belum, karya sastra yang diciptakan dituntut mendekati kenyataan. Kedua, manfaat sastra. Mempelajari sastra harus dapat mengetahui apa manfaat sastra untuk para penikmatnya. Dengan mengetahui manfaat yang ada, akan memberikan kesan bahwa sastra yang diciptakan berguna untuk kemaslahatan manusia. Ketiga, dalam sastra, setidaknya harus disepakati keberadaan unsur fiksionalitas. Unsur fiksionalitas adalah cerminan kenyataan yang merupakan unsur realitas yang tidak terkesan dibuat-buat. Keempat, pemahaman bahwa karya suatu sastra adalah sebuah karya seni. Dengan adanya karakteristik sebagai karya seni ini, pada akhirnya dapat dibedakan manakah karya sastra yang termasuk dalam sastra dan yang bukan sastra, sebab sastra adalah seni. Kelima, setelah 4 dari karakteristik sastra di atas dipahami, maka pada akhirnya haruslah bermuara pada kenyataan bahwa sastra merupakan bagian dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sastra yang ditulis pada kurun waktu tertentu memiliki tanda-tanda yang kurang lebih sama dengan norma, adat, atau segala kebiasaan yang muncul berbarengan dengan hadirnya sebuah karya sastra. Karakteristik khusus. Pertama, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya, sedangkan bahasanya yang indah atau tertata baik, serta gaya penyajiannya menarik yang berkesan di hati pembacanya. Kedua, sastra memberikan hiburan dalam lubuk hati manusia, terpatri kecintaan dan keindahan. Manusia adalah makhluk yang suka keindahan. Karya sastra adalah apresiasi yang indah. Karena itu, karya sastra yang baik selalu menyenangkan pembaca. Ketiga, sastra menunjuk kebenaran hidup. Dalam karya sastra terungkap pengalaman hidup manusia yang baik, yang jahat, yang benar maupun yang salah. Karena itu manusia lain dapat memetik pelajaran yang baik dari karya sastra. Keempat, karya sastra mampu melampaui batas-batas sebuah bangsa dan zaman. Nilai-nilai kebenaran, ide atau gagasan dalam karya sastra yang baik bersifat universal sehingga dapat dinikmati oleh bangsa manapun. Kode sastra. Menurut Miller, seperti dikutip oleh Seger,
Kode sastra dapat dirumuskan sebagai suatu sistem tanda-tanda verbal yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menyampaikan informasi. Tau mengungkapkan, sesungguhnya kode sastra itu tidak mudah dibedakan dengan kode budaya. Meskipun begitu, pada prinsipnya keduanya tetap harus dibedakan dalam kegiatan membaca dan memahami teks sastra. Kode sastra pada cerpen. Kode sastra yang terdapat dalam cerpen tersebut bisa terlihat pada penggunaan gaya bahasa perulangan, perbandingan pertautan, dan pertentangan. Formulasi yang dibuat masing-masing pengarang mempunyai persamaan dan perbedaan pada cerpen yang ditulisnya. Contohnya yang pertama, cerpen yang berjudul Kota Tanpa Kata dan Air mengandung 9 kode sastra seperti kode sastra simile, metafora, personifikasi, hiperbola, elipsis, asidenton, depersonifikasi, oksimoron, dan erotesis. Yang kedua, ada cerpen yang berjudul Pada Jam 3 Dini Hari. Mengandung 8 kode sastra seperti kode sastra tautologi, perumpamaan, alusi, kata basis, erotesis, hiperbola, sinekdoke, dan personitifikasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.